Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu masih dalam bab termokimia, tapi kita bahas subbab mengenai menentukan perubahan entalpi berdasarkan kalorimetri. Nah, kalian simak terus ya videonya hingga habis, jangan di skip karena nanti di akhir video Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian. Nah, untuk menentukan perubahan entalpi itu bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama dapat menggunakan cara berdasarkan kalorimetri, yang kedua berdasarkan energi ikatan, yang ketiga berdasarkan nilai delta HF, dan yang terakhir berdasarkan hukum Hess. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas khusus cara penentuan perubahan entalpi menggunakan kalorimetri. Nah, apa sih kalorimetri itu? Kalorimetri merupakan proses pengukuran jumlah panas dari sistem reaksi menggunakan kalorimeter. Nah, kalorimeter itu adalah sebuah alat, itu kalian bisa lihat gambarnya di sebelah kiri. Alat ini kita gunakan untuk mengukur jumlah kalor pada suatu reaksi. Bagian-bagian dari kalorimeter itu ada termometer, pengaduk, penutup, jaket, serta bejana kalorimeter. Di sebelah kiri itu merupakan ilustrasi gambar dari alat kalorimeter. Nah, ada beberapa jenis kalorimeter. Yang pertama, kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana ini digunakan untuk menentukan kalor dari semua reaksi kecuali reaksi pembakaran. Sedangkan kalorimeter bom itu khusus untuk menentukan jumlah kalor dari reaksi pembakaran. Hanya reaksi pembakaran saja kalau kalorimeter bom. Sedangkan tadi kalau kalorimeter sederhana itu semua reaksi, kecuali reaksi pembakaran ya. Nah, yang ketiga yaitu ada kalorimeter Tiemann. Nah, kalorimeter Tiemann ini untuk menentukan jumlah kalor dari bahan bakar yang berfase atau berwujud cair. Dan yang terakhir yaitu ada kalorimeter listrik, itu untuk menentukan kalor jenis dari zat cair. Nah, sekarang kita bahas bagaimana menentukan perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Biasanya, kalau kita menggunakan kalorimeter itu berdasarkan data eksperimen. Nah, nanti dari data eksperimen itu kita mengukur suhu akhir dan suhu awal, lalu kemudian kita hitung Q reaksi. Q reaksi atau dengan kata lain Q ini merupakan simbol dari kalor. Jadi, kalau reaksi itu dicari dengan menggunakan rumus negatif Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q larutan itu sendiri kita pecah, rumusnya ada M kali C kali delta T. Sedangkan Q kalorimeter itu kalau dipecah ada C dikali delta T. Lihat ya, di sini sama-sama C, tapi sebenarnya ini beda. Yang di Q larutan itu C-nya kecil, sedangkan yang di Q kalorimeter itu C-nya besar. Nah, kita lihat. Jadi, ketika kita jabarkan, maka rumus Q reaksi sama dengan negatif M kali C kali delta T ditambah C dikali delta T. Nah, kalian perhatikan keterangannya, tadi sudah Ibu bilang bahwa Q itu merupakan kalor reaksi, di mana kalor reaksi ini satuannya Joule. Sedangkan M merupakan massa total zat dalam satuan gram. C atau C kecil di sini merupakan kalor jenis zat dengan satuan Joule per gram Kelvin atau Joule per gram derajat Celcius bisa juga. Lalu ada C besar itu merupakan kapasitas kalor dengan satuan Joule per Kelvin atau Joule per derajat Celcius. Nah, delta T, yang namanya delta T itu merupakan perubahan suhu. Bisa dalam satuan Kelvin atau satuan derajat Celcius. Nah, delta T ini dicari dengan cara mencari selisih suhu akhir dan suhu awal. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, kemudian jika kalor dari kalorimeter itu tidak diperhitungkan atau diabaikan, maka nanti rumus yang kita gunakan yaitu Q reaksi sama dengan negatif M dikali C dikali delta T. Rumus ini khusus jika di dalam soal dikondisikan bahwa kalor dari kalorimeter itu tidak diperhitungkan atau kita abaikan.
Nanti kita akan lihat contoh soalnya supaya kalian lebih paham. Tadi itu merupakan rumus dari Q reaksi. Lalu bagaimana untuk mencari perubahan entalpi atau delta H? Nah, setelah kita mencari Q reaksi, kita bisa mencari delta H dengan rumus delta H sama dengan Q reaksi per N. N itu merupakan mol. Kita bahas contoh soal yang pertama, di mana 20 gram NaOH dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 140 gram air. Jika kalori jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan terjadi kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius, hitunglah perubahan entalpi pelarutan NaOH apabila kalor dari kalorimeter tidak diabaikan. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, ada baiknya kita analisis terlebih dahulu data apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahui itu yang pertama ada massa NaOH 20 gram, massa airnya 140 gram, kalor jenis airnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kapasitas kalornya atau C besar 9,1 Joule per derajat Celcius, delta T-nya atau perubahan suhunya bisa kita cari dengan cara kita mengurangkan suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Suhu akhir dikurang suhu awal berarti 35 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius, hasilnya 10 derajat Celcius. Jadi delta T-nya 10 derajat Celcius. Lanjut, karena tadi yang ditanyakan entalpi pelarutan NaOH, maka kita perlu untuk mencari mRNaOH. Nah, ketika dicari dengan cara seperti ini, mRNaOH-nya didapatkan 40. Selanjutnya yang ditanya yaitu perubahan entalpi atau simbolnya delta H. Sebelum kita mencari delta H, kita cari dulu mol dengan rumus gram per mR. Kita masukkan gram dari NaOH-nya 20, mR dari NaOH-nya 40. Maka didapatkanlah mol NaOH-nya sebesar 0,5 mol. Setelah itu baru kita cari delta H dengan rumus min Q reaksi per N. Nah, Q reaksi di sini kita menggabungkan dari Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Kenapa? Karena tadi di soal disebutkan bahwa kalor dari kalorimeternya tidak diabaikan, maka kita masukkan Q kalorimeter. Kita pecah rumusnya, Q larutan itu kan rumusnya M kali C kali delta T, sedangkan Q kalorimeter rumusnya C dikali delta T. Nah, setelah kita jabarkan rumusnya, kita masukkan angkanya. Massa atau M di sini merupakan massa total, maka kita jumlahkan massa NaOH dengan massa air. 20 ditambah 140 hasilnya 160 gram. Nah, kita kalikan dengan C 4,2 delta T 10. Masukkan juga C besar 9,1 dikali delta T-nya 10 per 0,5 mol. Nah, hasilnya didapatkan yaitu negatif 13.622 Joule per mol. Joule ini kita jadikan kilojoule, maka dibagi 1000, hasil akhirnya negatif 13,622 kilojoule per mol. Nah, tanda negatif di sini menandakan bahwa delta H atau perubahan entalpinya itu merupakan reaksi eksoterm atau terjadi kenaikan suhu di sini. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius direaksikan 50 ml larutan HCl 0,2 molar dengan 50 ml larutan NaOH 0,2 molar dalam kalorimeter. Nah, ternyata suhunya naik nih menjadi 30 derajat Celcius. Jika rho-nya sama dengan 1 gram per mililiter dan C sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius, serta kalor dari kalorimeternya diabaikan. Hitunglah besarnya perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Nah, kita analisis lagi. Diketahui volume HCl-nya sama dengan volume NaOH, yaitu sama-sama 50 ml. Molaritasnya juga sama, HCl dengan NaOH, yaitu sebesar 0,2. Kalor jenis airnya 4,2, rho-nya atau massa jenisnya 1 gram per mililiter. Kita cari delta T atau perubahan suhu dengan cara tadi mencari selisih suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhir 30, suhu awal 25, maka didapatkan hasilnya 5 derajat Celcius. Yang ditanya yaitu delta H. Nah, sebelum mencari delta H, kita jumlahkan dulu volume total.
Tadi kan HCl sama NaOH dicampur sama-sama 50 ml, maka 50 ditambah 50, hasil dari volume totalnya 100 ml. Rho sama dengan 1 gram per mililiter, artinya setiap 1 ml itu sama dengan 1 gram. Karena volume totalnya 100 ml, maka 100 ml ini setara dengan 100 gram. 100 gram ini nanti kita ambil menjadi massa total. Selanjutnya kita cari mol. Dengan rumus molaritas dikali volume, molaritasnya 0,2 dikali volumenya 50 ml, maka hasilnya 10 milimol. Kenapa milimol? Karena tadi volume yang kita gunakan adalah mililiter. Nah, milimol ini kita konversikan ke mol, dibagi 1000, hasilnya 0,01 mol. Barulah kita dapat mencari delta H-nya dengan rumus min Q reaksi per N. Karena tadi kalor dari kalorimeternya itu diabaikan, maka Q yang kita pakai hanya Q larutan, yaitu M kali C kali delta T per N. Masukkan angkanya, dan didapatlah hasil delta H-nya negatif 210.000 Joule per mol. Joule ini kita konversikan, ingat kita konversikan ke kilojoule dibagi 1000, maka hasilnya delta H sama dengan negatif 210 kilojoule per mol. Nah, ingat kembali bahwa tanda negatif di sini menandakan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm dan terjadi kenaikan suhu. Seperti itu. Nah, itu contoh-contohnya. Sebelum kita akhiri sesi ini saya akan sampaikan latihan soal buat kalian kerjakan di rumah. Ada 2 soal, seperti biasa kalian kerjakan di buku latihan lalu kalian kirim melalui Classroom. Jika ada yang kalian kurang pahami atau ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa langsung personal chat ke saya ya. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.